Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, saya Syahrial Siregar kembali lagi caleg DPRD Kota Padang Simpuan Dapil 1. Izin admin jurnal Tawaksel, saya ingin mengomentari ataupun memberikan argumen tanggapan setelah adanya komentar-komentar dari warga Instagram masyarakat Kota Padang Simpuan mungkin yang dimana Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bro and Sis, saya ingin menjawab yang dimana pertama itu tanpa mukadimah, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Yang pertama, terlalu banyak kata minimal atau meragu, bimbang atau mengiming-imingi sesuatu yang ya kalau katanya tidak pasti gitu ya. Nah, satu hal yang ingin saya katakan tentang kenapa saya membuat visi misi yang begitu. Saya tidak mau berkata manis-manis. Jujur, saya tidak mau memastikan sesuatu itu langsung ke 100%-nya. Saya hanya mengatakan visi misi saya itu berprogres ataupun adanya proses. Ya, ketika saya katakan korupsi bersih, ya tentunya minimalnya dikurangi. Dalam artian gini, kita tidak bisa mengatakan korupsi itu langsung bersih. Ketika saya mungkin terpilih menjadi anggota dewan nantinya, ya tidak semudah yang kita pikirkan Bapak Ibu. Seperti membalikkan telapak tangan, tidak semudah yang kita pikirkan. Tentunya seperti memberikan biaya gratis, tidak semudah yang kita pikirkan. Tentunya ada proses dan progres yang harus kita lakukan. Jadi program yang saya buat itu adalah program yang nyata, dalam artian lebih masuk akal daripada saya memastikan ataupun memberikan janji-janji yang manis. Oke Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada di menjelaskan masuk komisi apa, sehingga setelah duduk, dan tugas korupsi itu kan lembaga hukum dan yang membuatkan undang-undang bagi masyarakat. Nah, di sini yang kedua itu tentang menjelaskan saya mau masuk komisi apa gitu. Bro and sis, saudara Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini setahu saya itu penentuan komisi itu dibuat dari suara terbanyak atau berapa anggota partai yang duduk di kursi tersebut, dan ditentukan ketua DPRD-nya kemungkinan. Nah, saya belum tahu dan pasti ini tentang komisi. Yang paling penting, saya ingin mengabdi kepada kemanusiaan dan kemasyarakat. Yang dalam artian saya ingin lebih mendalam harmoni. Saya lebih, ya seperti slogan saya, bukan menjadi pejabat tetapi menjadi wakil rakyat. Nah, ya bukan menjadi pejabat, tujuan saya tidak ada Bapak Ibu. Saya ingin bagaimana merasakan ketika kita di pemerintahan, kita merangkul banyak orang, dalam artian kita merangkul masyarakat untuk lebih maju dan lebih cerdas. Nah, itu yang saya cita-citakan, dalam artian yang saya damba-dambakan untuk kehidupan di Kota Padang Simpuan khususnya. Yang dimana komisi yang saya harapkan itu tentang membangun bagaimana nanti kemasyarakatan lebih baik dan hubungan kemanusiaan tentunya. Yang dimana tugas korupsi ini, harapan saya janganlah kita minder ataupun sebagai masyarakat, kan itu tugas penegak hukum, aparat penegak hukum. Harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seharusnya kita ikut bergabung, dan dalam artian ada 4 elemen yang harus kita ketahui: masyarakat, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Seharusnya 4 lembaga yang ataupun 4 elemen yang dikatakan ini berkolaborasilah ataupun bekerja samalah. Jangan ada yang egois. Seharusnya ini membuat super power dalam hal Indonesia, bahkan khususnya Kota Padang Sidimpuan. Walaupun kita hanya masyarakat, ia tidak bisa menangkap si penjahat korupsi, tapi kita bisa melaporkan. Sedikitnya apapun yang kita bisa lakukan, itulah yang kita lakukan untuk memberantas atau mengurangi korupsi tersebut yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Jadi seharusnya kita lebih berpikir ke positifnya. Mohonlah kita jangan terlalu itu tidak bisa kan, itu tidak masuk akal. Jadi kita hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah tertanam jauh, ataupun kita tidak mau mengubah tersebut, ataupun tidak yakin lagi. Padahal kita kalau diajarkan tentang keyakinan, ya yakinlah kepada Tuhan masing-masing. Dalam artian saya masih yakin, karena apapun itu bisa terjadi ketika saya masih yakin kepada Tuhan dan menuju kebaikan. Yang kedua, kata minimal, coba belajar lagi untuk membuat kalimat yang lebih baik dan efektif dalam bahasa Indonesia. Oke, saya minta maaf, mungkin yang penting saya memberikan visi misi saya sesuai dengan kapasitas saya, dalam artian mudah-mudahan masyarakat paham dan mengerti. Dan untuk saran dari abang ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan mungkin belajar atau kuliah nanti mengambil jurusan bahasa Indonesia khususnya. Yang selanjutnya itu tentang money politik, apabila ada di dalam partainya sendiri, apakah kadernya atau pura-pura nggak tahu, ya tentunya saya laporkan.
Serius, jujur, pegang omongan saya selaku kader dari partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu diajarkan bagaimana siapapun yang membuat korupsi ataupun beberapa hal yang bisa merusak citra kita di masyarakat, itu langsung dipecat. Dalam artian kinerja kita yang buruk, itu langsung dipecat. Kenapa saya katakan begitu? Kami di PSI diajarkan bagaimana anti korupsi, tolak politik uang, yang dalam artian disemut apalagi seperti yang kita ketahui. Makanya kalau saya melakukan hal gila, saya berani loh, saya berani menantang di kota paling Sidimpuan, apalagi khususnya untuk tolak politik uang. Jadi dalam artian saya tidak takut, walaupun itu satu kader saya ataupun kader-kader partai saya. Tapi sejauh ini data, fakta, dan di lapangan kader-kader dari partai PSI belum ada terjaring ataupun tersangkut kasus korupsi tentunya. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya itu mau jadi legislatif tapi misinya eksekutif. Nah, bro and sis, saudara-saudari, Bapak Ibu, saya tidak bilang fungsi legislatifnya tidak ada. Di poin ke-5 itu pengawasan ketat terhadap perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Saya sudah menjelaskan ada poin legislatifnya. Ada 3 fungsi anggota DPRD. Yang pertama fungsi anggaran ataupun budgeting. Yang kedua fungsi menetapkan perda ataupun legislasi yang menetapkan atau memberikan undang-undang yang bisa lebih bermanfaat ke masyarakat. Yang ketiga itu fungsi pengawasan. Jadi saya tidak bilang saya tidak tahu fungsi legislatif. Saya tahu. Cuman ketika kita dikatakan sebagai wakil rakyat, anggota dewan yang seharusnya mengabdi kepada masyarakat, apa salahnya kita pantau seluruhnya? Dalam artian gini, ketika korupsi ini ya kita jangan korupsi. Jangan lagi ikut korupsi. Sebagai anggota DPR seharusnya mengawasi, dalam artian membuat bagaimana tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan bersih dan tentunya nyaman, dan tentunya juga ya berani untuk berbicara apabila itu memang salah. Seperti yang kita lihat kasus yang baru viral di Tapteng, penjabat bupatinya melakukan bersih-bersih dan dia memecat beberapa kepala dinas yang terjangkit kasus korupsi. Saya sangat setuju dan mendukung tersebut, tetapi ada beberapa oknum ataupun kita katakan dari anggota dewannya saja tidak setuju dengan itu ataupun menutup-nutupi ataupun ya membuat ribut dan huru-hara bahwasanya itu tidak ada apa segala macam. Seharusnya tidak kita tiru. Seharusnya kita sudah tahu penjabat bupatinya sudah mau begitu. Seharusnya legislasinya juga harus begitu dan aparat yudikatifnya juga begitu. Jadi 3 elemen ini kalau sudah bersatu ya apa yang kita inginkan pasti tercipta kesejahteraan. Bro and sis, saudara-saudari sekalian, untuk fungsinya saya mudah-mudahan belajar dan terus belajar. Dan yang terakhir dari seluruh caleg, yang paling saya tunggu adalah penampilan dari Saudari Dewi Fortuna. Saya kenal beliau ya, Saudari Dewi Fortuna, pernah berbincang-bincang dan tentunya pernah bertemu dengan saudari. Marilah kita caleg-caleg muda ini speak up, berikan ide dan gagasan yang bisa membangun Kota Padang Sidimpuan dan tentunya memajukan ini. Jangan takut ya sis, mari berjuang, dalam artian jangan pernah takut dengan apa yang kita punya, berikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kritikan ataupun saya katakan argumen yang membuat saya lebih termotivasi ataupun membangun diri saya lebih baik. Karena bagaimanapun apabila mungkin kritikan ataupun komentar yang ada itu berupa pujian, saya tidak tahu mau jawab apa lagi. Dan dalam artian saya tidak akan belajar lagi juga. Maka dari itu saya perlu dorongan-dorongan ataupun argumen-argumen yang bisa membangun agar saya belajar dan belajar lagi tentunya. Terima kasih, saya Syahrial Siregar. Jangan lupa masyarakat Kota Padang Sidimpuan, Dapil 1 Padang Sidimpuan Utara dan Uten Baru, saya siap berjuang untuk masyarakat tentunya. Seperti slogan saya, bukan menjadi pejabat tetapi menjadi wakil rakyat yang mau rakyat. Ingat, saya Syahrial dari PSI, partai nomor 15 ya, dan nomor urut 2. Saya pamit undur diri tentunya. Terima kasih dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.